mengenal dan mengembangkan sekolah ramah anak. Pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1, yaitu pemenuhan hak pendidikan anak adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, adapun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang perlindungan anak, yaitu menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan yaitu salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Program pengembangan sekolah ramah anak. Apa sih sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, disebutkan dari bunyi undang-undang itu salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka, melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan kehidupan sosial serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Baik, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup sekolah ramah anak. Dalam usaha mewujudkan sekolah ramah anak, perlu didukung oleh berbagai pihak antara lain keluarga dan masyarakat, yang sebenarnya merupakan pusat pendidikan terdekat bagi anak. Lingkungan yang mendukung, melindungi, memberi rasa aman dan nyaman bagi anak akan sangat membantu proses mencari jati diri. Kebiasaan anak memiliki kecenderungan meniru, mencoba, dan mencari pengakuan akan eksistensinya pada lingkungan tempat mereka tinggal. Unsur pendukung yang memiliki peran aktif untuk terciptanya sekolah ramah anak antara lain: yang pertama, ruang lingkup keluarga. Peran aktif keluarga yaitu sebagai pusat pendidik utama dan pertama bagi anak, sekaligus memberi ruang ekspresi dan berkreasi. Yang kedua, ruang lingkup sekolah. Peran aktif sekolah yaitu melayani kebutuhan anak didik, khususnya yang termargin dalam pendidikan. Sekolah adalah institusi yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan. Para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah diharapkan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik berperilaku terpelajar. Perilaku terpelajar ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlak mulia, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang ketiga yaitu ruang lingkup masyarakat. Peran aktif masyarakat yaitu sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga, dan juga
menjalani kerjasama dengan sekolah sebagai penerima output dari sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Aulia. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan sekolah ramah anak. Yang pertama, sekolah sebagai media. Sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar. Yang kedua, sekolah merupakan tempat bermain. Dunia anak adalah bermain. Dalam bermain itulah sesungguhnya anak melakukan proses belajar dan bekerja. Sekolah merupakan tempat bermain yang memperkenalkan persaingan yang sehat dalam sebuah proses belajar mengajar. Yang ketiga, sekolah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Tujuannya agar terjadi dialektika antara nilai yang diberikan oleh pendidikan kepada anak. Yang keempat, para pendidik tidak perlu merasa terancam dengan penilaian, karena pada dasarnya nilai tidak menambah realitas atau substansi para objek, melainkan hanya nilai. Nilai bukan merupakan benda atau unsur dari benda, melainkan sifat kualitas yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan baik. Yang kelima, sekolah bukan merupakan dunia yang terpisah dari realitas keseharian anak dalam keluarga. Karena pencapaian cita-cita seorang anak tidak dapat terpisahkan dari realitas keseharian, keterbatasan jam pelajaran dan kurikulum yang mengikat menjadi kendala untuk memaknai lebih dalam interaksi antara pendidik dengan anak. Untuk menyiasati hal tersebut, sekolah dapat mengadakan jam khusus di luar jam sekolah yang berisi tentang sharing antar anak maupun sharing antar guru, antara guru dengan anak tentang realitas hidupnya di keluarga masing-masing. Misalnya, diskusi bagaimana hubungan dengan orang tua, apa reaksi orang tua ketika mereka mendapatkan nilai buruk di sekolah, atau apa yang diharapkan orang tua terhadap mereka. Hasil pertemuan dapat menjadi bahan refleksi dalam sebuah materi pelajaran yang disampaikan di kelas. Cara ini merupakan siasat bagi pendidik untuk mengetahui kondisi anak, karena sebagian masyarakat anak dianggap sebagai investasi keluarga, sebagai jaminan tempat bergantung di hari tua nanti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek penyelenggara sekolah ramah anak. Aspek yang harus diperhatikan agar tercipta suasana kondusif di sekolah, antara lain, yang pertama ada program sekolah yang sesuai. Artinya program disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya, pada anak SD ke bawah, program sekolah lebih menekankan pada fungsi dan sedikit proses, bukan menekankan pada hasilnya. Yang kedua, lingkungan sekolah yang mendukung. Suasana lingkungan sekolah haruslah menjadi tempat yang baik untuk bermain dan belajar tentang kehidupan. Karena untuk anak, bermain merupakan bagian dari hidupnya. Jika suasana ini dapat tercipta di sekolah, maka suasana di lingkungan sekolah sangat kondusif untuk menumbuh kembangkan potensi anak. Yang ketiga, sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana yang dibutuhkan adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak. Misalnya, adanya zona aman dan selamat ke sekolah, adanya kawasan bebas reklame rokok, juga pendidikan inklusif yang merupakan faktor yang sangat diperhatikan di sekolah. Kemudian sekolah juga perlu melakukan penataan lingkungan sekolah dan kelas yang menarik, memikat, mengesankan, dan pola pengasuhan dan pendekatan individual sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Sekolah juga menjamin hak anak, adanya forum anak, ketersediaan pusat-pusat informasi layak anak, ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatif pada anak, ketersediaan
kotak saran, kelas, dan sekolah. Ketersediaan papan pengumuman, ketersediaan majalah atau koran anak, sekolah hendaknya memungkinkan anak untuk melakukan sesuai yang meliputi hak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang memiliki dampak pada anak. Karena sekolah merupakan tempat pendidikan anak tanpa kecuali, maka akses bagi semua anak juga harus disediakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada arah kebijakan dan strategi pengembangan implementasi sekolah ramah anak. Nah, yang pertama itu ada kondisi sekolah. Kondisi sekolah dapat dimaknai sebagai suatu sekolah yang kurang memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Untuk memberdayakan potensi anak, sekolah tentunya harus memprogramkan sesuatunya yang menyebabkan potensi anak tumbuh dan berkembang. Nah, konsekuensi menciptakan sekolah ramah anak tidak mudah karena sekolah harus menciptakan program sekolah yang memadai. Sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang edukatif. Nah, bahkan aktivitas sekolah yang biasa dilakukan anak yang memiliki nilai-nilai positif dalam membentuk karakter dan kepribadian dengan adanya perubahan terutama di kota-kota karena terbatasnya lahan dan perubahan struktur bangunan sekolah. Nah, menyebabkan beberapa aktivitas yang penting bagi anak tersebut hilang dan tidak dapat dilakukan lagi. Misalnya, lompat tali sebagai bentuk aktivitas uji diri. Nah, sekarang tidak dapat dilakukan. Karena apa? Karena sebagian besar telah dimanfaatkan untuk lahan parkir atau tertutup bangunan. Jika kegiatan-kegiatan tersebut tidak tergantikan, berarti ada beberapa potensi anak yang hilang karena tidak dapat dilakukan anak di sekolah. Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk menggantikan aktivitas yang hilang tersebut. Utamanya akan lebih bagus jika sekolah memprogramkannya. Nah, dan juga jika dikaitkan dengan sekolah ramah anak, maka program semacam ini sangat penting sebagai bentuk pelayanan pada anak dalam rangka memperdayakan potensinya. Yang kedua itu ada arah kebijakan sekolah ramah anak, yaitu melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, penyusunan tata tertib yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak, dan meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai dengan proses pembelajaran yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan pada dunia pendidikan. Selanjutnya, strategi pengembangan sekolah ramah anak. Ada 5 poin. 1. Perencanaan program sekolah yang sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Faktor penting yang perlu diperhatikan sekolah adalah partisipasi aktif anak terhadap berbagai kegiatan yang diprogramkan, namun sesuai dengan kebutuhan anak. 2. Lingkungan sekolah yang mendukung. Jika suasana ini dapat tercipta di sekolah, maka suasana di lingkungan sekolah sangat kondusif untuk menumbuh kembangkan potensi anak, karena anak dapat mengekspresikan dirinya secara leluasa sesuai dengan dunianya. 3. Aspek sarana prasarana yang memadai, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak didik. Sarana prasarana tidak harus mahal, tetapi sesuai dengan kebutuhan anak. Adanya zona aman dan selamat ke sekolah, adanya kawasan bebas rokok. Pendidikan inklusif juga merupakan faktor yang diperhatikan sekolah. Penataan lingkungan sekolah dan kelas yang menarik, memikat, mengesankan, dan pola pengasuhan dan pendekatan individual, sehingga sekolah menjadi tempat yang aman dan menyenangkan. 4. Sekolah juga harus menjamin hak partisipasi anak. Adanya forum anak, ketersediaan pusat-pusat informasi layak anak, ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatif pada anak, ketersediaan
kotak saran kelas dan sekolah, ketersediaan papan pengumuman, ketersediaan majalah atau koran anak. 5. Sekolah yang ramah anak merupakan institusi yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, selanjutnya ada implementasi sekolah ramah anak ke dalam 8 standar pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, yaitu lulusan memiliki sikap anti kekerasan, lulusan memiliki sikap toleransi yang tinggi, lulusan memiliki sikap peduli lingkungan, lulusan memiliki sikap setia kawan, dan lulusan memiliki sikap bangga terhadap sekolah dan alma mater. Yang kedua, standar isi, kerangka dasar, dan struktur kurikulum. Antara lain, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan atau akademik, standar isi, mencantumkan pelaksana sekolah ramah anak, dasar hukum mencantumkan Undang-Undang Perlindungan Anak atau UPA. Yang ketiga, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik dan tenaga kependidikan mampu mewujudkan sekolah ramah anak. Antara lain sekolah bebas kekerasan baik. Kekerasan secara fisik secara sengaja dan paksa dilakukan terhadap bagian tubuh anak yang bisa menghasilkan ataupun tidak menghasilkan luka fisik pada anak. Contohnya, memukul, mengguncang-guncang anak dengan keras, mencekik, menggigit, menendang, meracuni, menyedut anak dengan rokok, dan lain-lain. Kekerasan secara seksual atau sexual abuse terjadi jika anak digunakan untuk tujuan seksual bagi orang yang lebih tua usianya, misalnya memaparkan anak pada kegiatan atau perilaku seksual, atau memegang atau raba anak, atau mengundang anak melakukannya. Termasuk penyalahgunaan anak untuk pornografi, pelacur, atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Kemudian ada kekerasan secara emosional, emotional abuse, meliputi serangan terhadap perasaan dan harga diri anak. Perlakuan salah ini sering luput dari perhatian, padahal kejadian bisa sangat sering, karena biasanya terkait pada ketidakmampuan atau kurang efektifnya orang tua, guru, orang dewasa dalam menghadapi si anak. Bentuknya bisa memperlakukan anak, penghinaan, penolakan, mengatakan anak bodoh, malas, nakal, menghardik, menyumpai anak, dan lain-lain. Penelantaran anak juga terjadi jika orang tua, wali, pengasuh, guru, orang dewasa tidak menyediakan kebutuhan mendasar bagi anak untuk dapat berkembang normal secara emosional, psikologi, dan fisiknya. Contohnya, tidak diberi makan, pakaian, tempat berteduh, tidak mendapat tempat duduk, diabaikan keberadaannya, dan lain-lain juga. Yang keempat, standar proses. Proses pembelajaran, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, memberikan bantuan berupa sandang seperti seragam, sepatu, tas, buku, dan lain-lain. Pangan seperti pemberian makanan tambahan anak sekolah, kesehatan, dan pendidikan yang memadai bagi anak. Memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, dan partisipasi sesuai dengan tingkat umur dan kematangannya. Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak, menghargai keberagaman dan memastikan kesetaraan keberadaan, perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan, cerdas lemah, kaya miskin, normal cacat, dan anak pejabat dan buruh. Penerapan norma agama, sosial, dan budaya setempat. Kasih sayang kepada peserta didik, memberikan perhatian bagi mereka yang lemah dalam proses belajar karena memberikan hukuman fisik maupun non-fisik bisa menjadikan anak trauma. Saling menghormati hak-hak anak baik antar murid, antar tenaga kependidikan, serta antar tenaga kependidikan dan murid. Terjadi proses belajar sedemikian rupa sehingga siswa merasa senang mengikuti pelajaran. Tidak ada rasa takut, cemas, dan was-was. Tidak merasa rendah diri karena bersaing dengan teman lain. Membiasakan etika mengeluarkan pendapat dengan tata cara. Tidak memotong pembicaraan orang lain, mengacungkan tangan saat ingin berpendapat, berbicara setelah dipersilahkan, mendengarkan pendapat orang lain.
Proses belajar mengajar didukung oleh media ajar seperti buku pelajaran dan alat bantu ajar atau peraga, sehingga membantu daya serap murid. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Persyaratan minimal tentang sarana, misalnya perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar yang lainnya. Persyaratan minimal tentang prasarana ada ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berekreasi. Dalam penataan kelas, murid juga dilibatkan dalam penataan bangku, dekorasi, dan kebersihan agar betah di kelas. Penataan ruang duduk yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Murid dilibatkan dalam memajang karya, hasil ulangan atau tes, bahan, dan buku sehingga terlihat artistik dan menarik. Terus juga murid dilibatkan dalam pendapat untuk menciptakan lingkungan sekolah. Contohnya seperti penentuan warna dinding kelas, hiasan, kotak saran, majalah dinding, taman kebun sekolah. Dan guru juga terlibat langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan memberikan contoh seperti memungut sampah, membersihkan meja sendiri. Lalu ada juga fasilitas sanitasi seperti toilet, tempat cuci, disesuaikan dengan postur dan fasilitas dan lain sebagainya. Yang keenam ada standar pembiayaan. Persyaratan minimal tentang biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal tetap. Persyaratan minimal biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Lalu persyaratan minimal tentang biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Anak tidak dilibatkan dalam urusan keuangan yang terkait dengan kewajiban orang tua atau wali murid. Lalu juga infak tidak digunakan untuk alasan mencari dana tambahan. Maksudnya tidak ada tekanan dan sindiran bagi anak yang tidak mampu memberikan infak. Lalu ada program wisata seperti study tour. Program wisata dibahas secara transparan dengan orang tua, murid, dan anak supaya tidak ada unsur keterpaksaan dalam mengikuti study tour. Yang ketujuh ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, Pemda, dan pemerintah. Tata tertib guru dipajang agar anak dapat membaca sanksi yang diberikan kepada anak yang melanggar tata tertib. Disepakati antara guru, anak, dan orang tua pada awal tahun pembelajaran. Lalu penerapan konsekuensi logis bagi pelanggar tata tertib. Contohnya seperti penerapan poin. Ada juga pemberian reward. Disosialisasikan kepada masyarakat sekolah pada awal tahun pembelajaran. Lalu yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Memberikan reward bagi anak yang berprestasi, baik akademik maupun non-akademik.
atau bisa juga memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak yang kurang berhasil dalam evaluasi. Tidak mempermalukan anak di hadapan temannya terhadap prestasinya yang kurang. Guru juga harus transparan menjelaskan kepada anak tentang kriteria penilaian, lalu mengkoreksi dan menilai pekerjaan rumah, dan anak juga diberi kesempatan untuk menilai kinerja guru. Terima kasih.